Gengs, kalian pasti udah familiar dong ya dengan pepatah yang berbunyi, sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai, pastilah baunya akan tercium juga. Dan pepatah ini cocok banget gak sih untuk Rafael Alun yang belakangan bau bangkainya mulai tercium di gengs ke khalayak publik. Iya, jadi berawal dari kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang merupakan anak salah satu pengurus pusat gerakan pemuda Ansor yang dianiaya habis-habisan oleh Mario Dendi pada Februari lalu sampai dia koma tuh untuk beberapa waktu. Akhirnya, bangkai yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh Rafael Alun mulai tercium satu persatu ke publik. Mario Dendi sendiri selaku penganiaya David emang terkenal suka banget flexing gengs. Mulai dari flexing mobil mewah, flexing motor gede, yang usut punya usut, motor gedenya ternyata pajaknya belum dibayar gengs. Entah nggak dibayar atau belum dibayar. Nggak cuman itu aja gengs, masih banyak banget bangkai-bangkai lain yang aromanya sudah tercium ke publik yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh Rafael. Yaitu mengenai harta kekayaan Rafael yang dinilai mengalami lonjakan tidak wajar. Terdapat transaksi mencurigakan di puluhan rekeningnya yang mencapai 500 miliar. Wow, benar-benar angka yang fantastis ya gengs. Akhirnya PPATK baru-baru ini memblokir lebih dari 40 rekening Rafael Alun dan juga keluarganya. Ya, kalian bisa bayangin dong ya, Rafael Alun beserta keluarganya punya lebih dari 40 rekening. Kalau kita mah satu aja cukup kali ya, gengs. Ya, gengs, kalian mendingan gak usah pada melongo dulu deh ya. Karena bau bangkai yang selanjutnya ini dijamin bakal bikin kalian mules banget. Jadi baru-baru ini juga udah terbongkar nih gengs, deposit box safe milik Rafael. Yang di dalamnya, kalian bisa tebak gak sih isinya apaan? Gak mungkin dong ya isinya tuh dot bayi, gak mungkin banget. Ya, jadi di dalam deposit box safe milik Rafael itu isinya adalah uang tunai senilai 37 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Wow! Kalian bisa bayangin gak sih gengs, 37 miliar itu sebanyak apa? Padahal nih ya, menurut Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi, harta kekayaan Rafael itu tercatat sejumlah 56 miliar. Tapi kalau di dalam deposit box safe-nya aja udah ada 37 miliar dolar AS, kayaknya gak mungkin banget harta kekayaan dia cuma 56 miliar ya gengs. Nah, jadi gimana gengs? Kalian udah beneran mules gak sih sama bau bangkai yang udah tercium ke publik? Belum ya? Oke, kalau belum mari kita ke bau bangkai yang selanjutnya gengs. Jadi dari kasus penganiayaan terhadap David Ozora itu banyak banget bangkai yang mulai terkuak tercium baunya ke khalayak ramai. Mulai dari pribadi Rafael Alun sampai ke instansi Kemenko Ditjen Pajak. Nih ya, ada banyak pegawai pajak yang selama ini ternyata nyambi nih gengs, atau memiliki firma konsultan pajak. Dan kalian tahu nggak sih praktik ini tuh ditenggarai bisa memunculkan upaya penghindaran pajak dan mengakali aturan perpajakan dari wajib pajak sesuai arahan dari konsultan. Simpelnya nih gengs, jadi para pegawai pajak itu mengakali supaya nggak usah bayar pajak atau supaya pajaknya nggak banyak-banyak amat, gitu kali ya gengs. Boleh juga kali ya kalau kita nanti minta spill gimana caranya supaya bebas pajak sama bapak-bapak di perpajakan itu. Selain itu gengs, masih ada 134 pegawai Ditjen Pajak yang disebut memiliki saham di 280 perusahaan tertutup. Dan ini disampaikan langsung ya gengs oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri juga menyebutkan yang gak apa-apa banget sih pegawai pajak punya perusahaan asalkan dilaporkan. Nah, kalau ini sampai dicurigai dan bahkan nama 134 pegawai itu sampai dilaporkan, berarti kan bisa aja ya gengs mereka tuh punya usahanya ya gitu deh, gelap-gelap gitu kali ya gengs. Oke, banyaknya bangkai yang tercium di instansi perpajakan ini sampai memunculkan seruan
untuk nggak bayar pajak. Jadi kalau udah netizen nih yang menyuarakan stop bayar pajak, bisa pusing 7 keliling deh tuh orang berpajakan. Ya kan, tahu sendiri kan kekuatan netizen kita kayak gimana. Makanya karena adanya seruan itu, sampai Direktur Jenderal Pajaknya ini menemui Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam rangka silaturahmi ya, sekaligus minta dukungan sih supaya isu-isu seruan untuk nggak bayar pajak itu nggak meluas kemana-mana. Artinya bisa diredam gitu, gengs. Jadi gitu ya, gengs, beberapa bangkai yang mulai tercium baunya dari kasus penganiayaan David Ozora itu. Nah, sebenarnya David ini korban atau pahlawan ya, gengs? Karena dari kasusnya itu benar-benar banyak banget kasus yang mulai terungkap dan benar-benar membuka mata kita semuanya. Oke gengs, thank you udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!